Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkat anugerah penyertaan pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Bapa, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini juga kami akan membaca, merenungkan dari kebenaran firman-Mu ini. Urapi kami, mampukan kami, berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti, agar kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh terapkan itu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami dengan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu, siap pula untuk membaca, merenungkan, terlebih lakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28 di bawah dua perikop, yaitu ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Dan perikop yang kedua ialah kembali ke Antiokhia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di sini saya akan membacakan hanya pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sedemikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Di sini menceritakan bagaimana Paulus dirajam lalu ditinggalkan karena disangka mati. Tetapi secara ajaib ia bangkit kembali. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 yang kita bacakan tadi. Mereka lebih ingin menyerang Paulus daripada Barnabas, karena Paulus sebagai pembicara utama, mereka anggap sebagai dalang dari semuanya. Yang lebih membuat mereka menjadi kesal dan jengkel daripada Barnabas, pelayan yang menemani Paulus tersebut. Bagaimana orang banyak menjadi marah kepada Paulus? Hal ini bukan karena mereka terluka oleh Paulus, melainkan karena orang-orang Yahudi yang datang dari Antiokhia yang mendengar bagaimana Paulus dan Barnabas begitu sangat dihormati di Listra. Mereka kesal mendengar hal tersebut. Kemudian mereka memanas-manasi orang banyak untuk melawan keduanya dengan menuduh mereka sebagai orang yang suka memecah belah, penghasut, berbahaya, dan tidak pantas dilindungi. Lihatlah betapa kegeraman orang-orang Yahudi di dalam melawan Injil Kristus. Tidak pernah berhenti. Mereka tidak tahan kalau Injil mendapat tempat berpijak di mana saja. Ya, begitu sangat luar biasa usaha dari orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Injil Kristus ini. Bagaimana orang banyak dibuat marah dengan hasutan-hasutan daripada orang Yahudi yang menolak akan keberadaan Injil Kristus ini. Mereka menjadi sedemikian geram sehingga bangkit dan melempari Paulus dengan batu. Hal yang dilakukan ini bukan atas dasar keputusan hukum, melainkan karena terdorong oleh huru-hara orang banyak. Mereka merajami dia untuk menjatuhkannya dan kemudian menyeretnya keluar kota, seperti orang yang tidak pantas tinggal di dalamnya. Namun yang terjadi, nampaknya ada sebagian orang di Listra ini yang menjadi murid, yang menemukan jalan tengah antara mendewakan kedua rasul itu dan menolak mereka. Dan bahkan orang-orang baru bertobat ini
berani berpihak kepada Paulus ketika ia dijatuhkan seperti itu. Padahal wajar saja jika mereka ketakutan kalau orang yang sama yang merajami Paulus akan merajami mereka juga. Ketika mereka berpihak kepada Paulus, mereka berdiri mengelilingi dia seperti pengawal yang hendak menjaganya dari murka lebih jauh daripada orang banyak itu. Mereka berdiri mengelilingi dia untuk melihat apakah ia masih hidup ataukah ia sudah mati. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ternyata Paulus masih hidup. Dan kemudian ia bangkit, ia berdiri, kemudian ia pergi secara perlahan masuk ke dalam kota, dan keesokan harinya ia pergi ke Derbe bersama dengan Barnabas dan melakukan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat menyakitkan dan pahit perjalanan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan mereka. Ketika sudah sangat memiliki niat yang sungguh-sungguh, tetapi ada saja hambatan rintangan yang menghadang, yang dimana bertujuan menjatuhkan pengharapan dan iman mereka. Ya, kalau kita boleh tarik di dalam kehidupan kita pada masa kini, ketika kita mau beribadah, ketika kita mau melakukan pelayanan, ketika kita mau melakukan sebuah pekerjaan kita, tanggung jawab kita tersebut, ketika ada hujan turun mengguyur kita, hal itu membuat kita menjadi mengeluh. Kita mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Dan hal itu juga membuat kita menjadi malas, membuat kita memadamkan semangat kita di dalam sebuah pekerjaan maupun pelayanan tersebut. Ya, hal itu tentu sangat konyol. Dan ada yang lebih konyol lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketika ada seseorang mengalami pergumulan di dalam sebuah organisasi, ketika ia melakukan sebuah pelayanan, ketika ada salah satu yang tidak sepemahaman atau sepemikiran dengan ia, membuat dirinya tersinggung, membuat dirinya patah hati, membuat dirinya sakit hati, sehingga ia malas di dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanan tersebut. Sehingga ia memadamkan niatnya untuk melakukan sebuah pekerjaan dan pelayanan tersebut. Hal itu lebih konyol lagi Bapak Ibu, karena ia kecewa kepada manusia, tetapi Tuhan yang ditinggalkan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama belajar dari firman kebenaran ini. Untuk memoles dan mengokohkan iman kita, maka kita harus pantang mundur. Kita juga harus dengan hati yang menggebu-gebu di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Penganiayaan yang terjadi tidak membuat mereka trauma, karena mereka menganggap melalui pencobaan iman tersebut, mereka semakin diasah dan boleh belajar berserah kepada pertolongan dan kasih Allah lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kemudian kita juga bisa belajar, mereka tetap sigap dan pantang mundur untuk memuliakan Allah. Ya, karena kasih Allah yang sudah dinyatakan bagi mereka, dan hal itu mereka sadari juga. Dan ketika mereka menyadari bahwa kasih karunia Allah yang sudah tercurah bagi mereka, mereka juga dan boleh nyatakan itu di dalam setiap pelayanan dan tugas tanggung jawab mereka, di mana mereka juga memiliki hikmat di dalam melakukan segala sesuatunya. Mereka tahu kapan harus beristirahat, mereka tahu kapan saat kita kembali mengisi baterai rohani kita di dalam melakukan pelayanan. Ya, dalam artian tidak asal tabrak dengan logika dan tidak asal tabrak dengan kekuatan diri sendiri, melainkan tetapi dengan hikmat Tuhan, meminta pada pertolongan Tuhan kapan waktu yang tepat dan saat yang tepat di dalam melakukan pelayanan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang beriman haruslah kita memiliki hati sebagai seorang hamba Tuhan.
Ketika kita memiliki hati sebagai hamba Tuhan, tentu untuk memuliakan nama Allah itu sudah ada sebagai dasar iman dan pengharapan kita. Apapun pergumulan terjadi, apapun hambatan yang menghadang di hadapan kita, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab kita, jangan pernah kita gentar. Melainkan keadaan tersebut membuat kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam iman, lebih kritis lagi di dalam pendewasaan iman kita. Jangan kecewa dengan keadaan tetapi Tuhan yang ditinggalkan. Jangan kecewa kepada manusia tetapi Tuhan yang ditinggalkan, karena itu sangat tidak sebanding. Marilah kita belajar dari Paulus dan Barnabas yang memiliki sikap tanggung jawab dan pantang mundur terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Begitu juga bagi kita. Kita juga boleh bertanggung jawab dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya kebenaran firman ini boleh mengingatkan, menguatkan kita di dalam setiap perkataan, tingkah laku maupun perbuatan kita. Biarkan Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kasih setiamu begitu luar biasa yang boleh dinyatakan bagi kami. Pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh bertumbuh, berbunga, berbuah yang lebat dan manis di dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh terapkan di dalam kehidupan kami, seturut dan sekehendak daripada-Mu saja. Kiranya Bapa kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu ini. Kiranya juga ketika kami melakukan segala setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami, yang Tuhan boleh percayakan kepada kami, boleh kami pertanggungjawabkan. Agar kami selalu boleh bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami itu dengan kasih daripada Tuhan yang kami utamakan di dalamnya. Dan begitu juga setiap hambatan, pergumulan yang boleh datang kepada kami dalam setiap keadaan, peristiwa yang boleh membuat kami terkadang menjadi lemah, kiranya Tuhan kokohkan setiap iman dan pengharapan kami, agar kami boleh tetap selalu pantang mundur di dalam memuliakan Tuhan di dalam hari lepas hari kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus.